Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajarkan praktikum pertemuan yang ke-6. Pada praktikum pertemuan ke-6 ini, kita akan mempelajari cara menavigasi dan mengolah file dan direktori. Jadi kita bisa menggunakan globbing atau memindahkan dan menghapus file dan direktori. Pertama, kita akan belajar tentang globbing. Globbing itu penggunaan karakter glob di Linux mirip dengan apa yang oleh banyak sistem operasi disebut sebagai karakter wildcard. Menggunakan karakter glob, mencocokkan nama file menggunakan pola. Karakter globbing adalah fitur shell, bukan sesuatu yang khusus untuk perintah tertentu. Hasilnya dapat menggunakan karakter glob dengan perintah Linux apapun. Saat karakter glob digunakan, shell akan memperluas seluruh pola untuk mencocokkan semua file di direktori tertentu yang cocok dengan pola. Nah, langkah yang pertama itu gunakan perintah echo berikut untuk menampilkan semua nama file di direktori saat ini yang cocok dengan pola glob. Jadi kita akan menampilkan semua nama file di direktori saat ini yang cocok dengan pola glob. Kalau nggak salah, karena saya pakai Ubuntu server ini tuh, ini coba ya. Echo bintang. Nah, seperti ini tuh, keluarnya bintang. Harusnya kan desktop dokumen download musik picture. Sebentar, saya pause dulu, saya pindahin dulu ke Ubuntu desktop dulu, ke Ubuntu desktop. Nah, saya sudah berada di Ubuntu desktop ya, karena di Ubuntu server itu beda tampilannya. Mungkin kalau Ubuntu desktop bisa sedikit sama. Nah, kita akan belajar tentang glob dengan pola glob. Jadi kita tadi akan menggunakan perintah echo terus spasi terus atasnya bintang. Ini untuk memunculkan semua nama file di direktori. Jadi echo spasi bintang itu akan memunculkan semua file di direktori. Nah, itu jadi seperti ini bentuknya: desktop, dokumen, gambar, musik, public, snap, template, unduhan video, seperti itu. Kemudian tanda bintang cocok dengan karakter 0 atau lebih dalam nama file. Pada contoh di atas ini menghasilkan pencocokan semua nama file di direktori ini. Perintah itu pada gili ini menampilkan nama file yang cocok. Terus langkah kedua itu perintah berikut akan menampilkan semua file di direktori ini yang dimulai dengan huruf D dan huruf P. Jadi akan dimulai dengan huruf D dan huruf P. Jadi misalkan echo spasi D terus di atasnya dikasih bintang. Gitu. Itu. Nah, muncul desktop dokumen. Kalau di ya, terus yang P juga sama, echo spasi P terus bintang lagi, tambahkan bintang, enter, public. Nah, gitu. Lanjut langkah ketiga, tanda bintang atau arteris. Nah, tanda bintang itu namanya arteris, dapat digunakan di mana saja dalam string. Perintah berikut akan menampilkan semua file di saat ini yang diakhiri dengan huruf S. Jadi kita akan menampilkan semua file di direktori saat ini yang diakhiri dengan huruf S. Contohnya, kalau mau diakhiri huruf S berarti echo, nah bintang S. Nah, ini nggak bisa saya, nggak tahu kenapa. Harusnya ntar kalau di tugasnya itu dia akan menunjukkan dokumen, download, picture, templates, video, kayak gitu. Atau ini salah, misalkan S bintang, tuh munculnya snap. Nah, pokoknya gitulah. Lanjut ke langkah keempat, perhatikan bahwa tanda bintang juga dapat muncul berkali-kali atau di tengah beberapa karakter. Jadi bisa echo D bintang, N bintang, S bintang. Ini nggak bisa, jadi munculnya cuma seperti itu aja. Terus meta karakter glob selanjutnya yang akan teliti adalah tanda tanya.
tanda tanya cocok dengan satu karakter tunggal. Ini dapat berupa karakter apapun yang kamu memungkinkan, seperti Arteris. Ini dapat digunakan di mana saja dalam sebuah string dan dapat muncul berkali-kali. Kita akan menggunakan tanda tanya echo. Di sini tanda tanyanya itu ada 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Nah, gambar public itu di sini public videos, di sini gambar public. Terus di langkah ke-6, nah sebelumnya setiap tanda tanya karakter harus sama persis dengan satu karakter dalam nama file, tidak lebih dan tidak kurang dari satu karakter gitu. Terus menggunakan tanda tanya dengan karakter lain akan membatasi kecocokan. Ketik yang berikut ini untuk menampilkan nama file yang dimulai dengan huruf D dan panjangnya tepat 9 karakter. Jadi echo tandanya ada 9 kan, 1 2 3 4 5 6 8 9. Oh bentar, salah. Echo spasi. Nah di sini mau dikasih D. Nah seperti ini, echo spasi D, tanda tanya ada 9, maka akan muncul apakah sesuai. Aduh, harusnya munculnya dokumen download. Nah tapi di sini nggak muncul, jadi ada, saya belum tahu kenapa ini nggak muncul, tapi munculnya jadi seperti itu. Wildcard atau langkah ke-7 nih. Wildcard atau karakter globe dapat digabungkan menjadi satu. Perintah berikut akan menampilkan nama file yang panjangnya minimal 6 karakter dan diakhiri dengan huruf S. Jadi panjangnya 6 karakter dan bakal diakhiri dengan huruf S gitu. 1 2 3 4 5. Jadi echo tanda tanyanya 5 bisa ya, terus bintang, terus S. Coba kok nggak bisa ya, terus bintang segede, tetap nggak bisa. Pokoknya harusnya keluarnya itu dokumen download picture template videos. Nah saya tidak tahu kenapa tidak keluar itu. Jadi harusnya ini keluar 5, ini kan 5 karakter. Jadi kayak yang di atas ini, ini echo bintang doang munculnya semua nih. Desktop, dokumen, gambar, musik, public, snap, template, unduhan, video. Nah ini keluarnya kan semua. Nah kalau misalkan di tanda tanya ini buat munculnya itu cuma 5, ini kan misalnya desktop, dokumen, gambar, musik, itu 4. Nah kalau 5 ini bisa sampai desktop, dokumen, gambar, musik, public, tapi diakhirinya S semua. Jadi misalkan documents, jadi dokumen jadi documents, downloads, pictures, templates, sama videos, kan akhirnya S semua seperti itu. Harusnya saya kayak gitu. Lanjut ke langkah ke-8. Gumpalan berikut mirip dengan gumpalan tanda tanya untuk menentukan satu karakter. Nah sekarang itu kita akan memasangkan menggunakan kurung siku. Apakah bisa nih echo misalnya nih echo namanya bisa ya, plus D P bintang. Nah ini bisa desktop, dokumen, publik. Jadi publik gitu, betul. Dia akan mengeluarkan D sama P, jadi desktop, dokumen, publik. Kemudian echo tanda seru DP. Nah dia akan mengeluarkan selain ini. Nah gambar, musik, snap, template, unduhan, video. Jadi gak ada desktop, dokumen, publik. Kemudian langkah ke-9, dalam contoh berikut ini rentang karakter akan ditentukan pada contoh pertama. Karakter pertama dari nama file dapat berupa karakter apapun yang dimulai dari D. Jadi karakternya akan dimulai dengan huruf D. Misalkan karakternya desktop, dokumen gitu. Nah itu akan hurufkan D itu awalnya.
dan diakhiri dengan P. Jadi diakhiri dengan P. Misalkan desktop, itu kan awalnya D, diakhiri dengan P. Jadi semuanya yang ntar dimunculkan awalnya D, akhirnya P akan diawali. Nah, akan dimulai. Jadi nggak semuanya, dimulainya dengan huruf yang karakter yang berawalan D dan diakhiri dengan P. Kita coba apakah bisa. Eco dalam kurung D strip P. Ini diawali dengan huruf D, diakhiri dengan huruf P. Jangan lupa dikasih bintang akhirnya, karena ini masuk ke semua karakter. Nah, yang pertama kan tadi apa? Diawali dengan huruf. Diawali dengan karakter yang awalnya D dan akhirnya P. Dan desktop ini, desktop awalnya D dan diakhiri dengan P. Dan seterusnya enggak. Jadi setelah ini random jadi. Kemudian kalau misalkan tanda seru nih, tadi ada tanda seru sini, dia memunculkan supaya tidak ada yang karakter yang diawali dengan huruf D atau di akhir huruf P. Jadi caranya misalkan gini, eco, jangan lupa tanda seru supaya kita gak mau D misalkan akhirnya P gitu. Nah, dia akan muncul, jangan lupa dikasih bintang. Tuh, snap tempel unduhan video, gak ada karakter yang berawalan dengan huruf D dan di akhir huruf P. Atau kita coba ya, kalau nggak bisa ya udah. Tanda seru ya, atau kita coba dulu memunculkan. Berarti kalau kita misalkan mau diawali dengan huruf G dan diakhiri huruf R supaya munculnya gambar misalkan diawalinya. Nah, diawalinya dengan huruf G yang diakhiri huruf R. Nah, kita gak mau munculin ini, ya udah eco dalam kurung ini G R bintang. Nah, gak ada dia memunculkan karakter gambar, karena gambar itu diawali dengan G dan diakhiri dengan R. Kita lanjut ke langkah selanjutnya. Kita akan menyalin, memindahkan dan mengganti nama file dan direktori. Langkah ke-1, buat salinan file etc atau host dan diletakkan di direktori saat ini. Kemudian daftarkan isi direktori saat ini sebelum dan sesudah salinan. Jadi kita akan ketikkan ls. Nah, dia akan memunculkan semua karakter desktop, dokumen, gambar, musik, snap, yang kayak tadi. Terus kita akan cp etc hosts spasi hosts bam. Nah, dia akan kayak gitu. Terus ls. Nah, dia akan menambah file host. Awalnya yang tadi pas kita ketikin ls, dia nggak ada. Nah, di sini karakter host ini. Setelah kita buat tadi cp garis miring etc terus hosts terus spasi hosts. Nah, dia itu membuat file hosts ini. Nah, untuk memeriksanya yaitu ketikkan lagi ls. Jadi kita tahu, oh, ini ketambahan hosts. Jadi desktop, dokumen, gambar, host. Tadi kan desktop, dokumen, gambar, musik langsung. Nah, ini nah, itu namanya menyalin atau menambahkan. Berarti seperti itu. Lanjut, kita ke langkah kedua. Selanjutnya akan menghapus file. Jadi kita akan menghapus file yang sudah kita buat tadi, lalu menyalinnya lagi, tetapi sistem akan memberitahu apa yang sedang dilakukan. Ini adalah dicapai dengan menggunakan opsi strip P atau strip verbose. Masukkan perintah berikut. Misalkan, jadi kita awali dengan rm hosts. Nah, ini akan menghapus ya. Nah, coba kita periksa masih adakah. Nah, udah gak ada. rm spasi hosts itu adalah menghapus file hosts yang udah kita buat tadi. Nah, gitu. Kemudian
apa yang udah kita lakukan, apa yang sedang dilakukan, apa yang sudah atau sedang dilakukan. Jadi cp min v atau min verbose, bisa min p, bisa min verbose, sama aja. Itu yang lebih simple itu dengan min v. Terus etc hostetes pasti hostetes lagi, terus enter. Nah, ini yang sedang di apa yang dilakukan. Jadi ketika diketikkan etc hostetes, maka akan memunculkan hostetes itu. Kemudian kita ketikkan ls. Nah, kita akan mengembalikan lagi file yang tadi kalau kita mengetikkan cp min verbose atau min v gitu, seperti itu. Perhatikan bahwa min v switch menampilkan sumber dan target saat perintah cp dijalankan katanya. Nah, jadi si ini nih, si etc host ini adalah source. Terus targetnya apa? Targetnya itu host. Ini adalah source, ini adalah target. Kemudian langkah ketiga, masukkan perintah berikut untuk menyalin file etc host menggunakan periode karakter titik ya, benar, untuk menunjukkan direktori saat ini sebagai target. Kita coba ya, supaya kita lebih tahu. Ketikkan rm hostetes, ini untuk menghapus lagi ya. Terus ls lagi, udah kehapus. Terus kayak tadi lagi cp, tadi kan bisa verbose min v etc hostetes. Nah, tadi kan setelah cp min verbose atau min v etc hostetes spasi lagi hostetes. Nah, ini titik aja, pakai titik untuk menunjukkan direktori saat ini sebagai target. Pas itu sama kan, jadi hostetes itu sebagai target. ls. Nah, udah kembali ya, seperti itu. Periode karakter titik adalah cara praktis untuk mengatakan direktori saat ini itu dapat digunakan dengan semua perintah Linux, bukan hanya dengan cv. Langkah keempat, kita akan memasukkan karakter, yaitu perintah atau perintah min p untuk menyalin dari direktori sumber dan mempertahankan atribut file. Jadi kita contoh rm hostetes itu biasa untuk menghapus. Ingat, rm itu untuk menghapus. Kita periksa ls, kehapus. Terus kita cd spasi garing etc etc. Nah, kita akan menuju ke, kita udah pernah belajar ini, menuju ke folder atau direktori atau file atau apalah, ini menuju etc ini. Terus ketikkan ls biasa min l, jangan min 1 ya, karena biasanya min 1. Hostetes saya biasanya min 1, salah. Pasti hostetes tek, seperti itu, dia akan mengeluarkan seperti ini. Terus kan cp min v min p hostetes spasi home strip home spasi strip home strip sysadmin. Akan muncul apa? Nah, permission denied. cp status home sysadmin. Bentar, ini nggak keluar, tapi kita ketik dulu cd. Nah, kita akan kembali lagi cd ls min 1 hostetes. Kok nggak ada di direktori ya? Kan tadi udah dimasukin lagi kan?
belum tadi? Oh iya, harusnya ada dulu guys sih, harusnya gini dulu, harusnya kita tambahkan dulu cp coba etc spasi hostetes ls untuk memeriksa apa udah ada. Nah udah ada, terus kita coba yang cp ini ada di attach kan ya, kita coba ke sili etc terus tadi cp min p hostetes spasi home spasi home spasi sys admin enter. Oh no, jadi belum muncul. Nah ls -1 host. Nah ini udah -1 asli. ls min l host. Nah kita akan munculnya seperti ini, 229 Juni. Seperti itu. Kita lanjut. Perhatikan bahwa mode tanggal dan izin dipertahankan. Perhatikan bahwa stempel waktu timestamp pada output adalah sama untuk yang asli dan salinannya 22 Januari pada contoh diberikan di atas. 22 Januari, terus ini juga 17 Juni. Seperti itu. Lanjut ke langkah kelima. Langkah kelima ini untuk menyalin menggunakan nama target yang berbeda. Contoh, kita hapus dulu. Ini belum dikembaliin. Nice. Kita hapus dulu rm hostetes ls ada, kemudian kita ketikkan cp min p etc hostetes etc enter. Missing destination field operasi after etc hostetes. Cobalah kita di server ya guys ya. Nah kita coba di Ubuntu server apakah bisa. Kita adakan dulu coba rm hostetes. Ini kan menghapus ya. Ini kita langkah ke hostetes. Ya gak ada yang ini karena kan belum dibuat ya gak guys ya. Kita buat dulu file hostetes tadi, backingnya kayak gimana. Bisa dengan cp min p etc hostetes ls hostetes tuh ada kan, udah dibuat file hostetes-nya. Nah setelah tadi dibuat kan tadi udah, kita lanjut ke yang untuk menggunakan nama target yang berbeda. rm hostetes terus ls. Oke. Nah kalau menggunakan Ubuntu server dia nggak muncul, padahal kalau pakai itu muncul. Lanjut ke cp min p etc
atas bendera Mona. Astagfirullahaladzim. Ini kok gak muncul? Belum. ls min 1 host atas new name. ls min l host atas new name. Cuman muncul satu. Nah, tadi kita udah berhasil membuat host atas. ls min l host atas hari. Tidak ada akses ke ARI, no such file or directory. Apakah kita harus membuat dulu? Misalkan cp min p etc hari bisa gak? Ya bentar. Ini bisa ya? Nggak bisa guys. Pokoknya lanjut lah. Coba kita lagi contoh di sini ya. Kita coba di sini. Oh iya salah tadi. cp min p etc cp host atas new name. ls min l host atas new name. Nah, harusnya keluarnya kayak gini. Oke, lanjut. Kita akan menghapus rm host new name. Salinan pertama dengan opsi P mempertahankan stempel waktu aslinya. Ingatlah bahwa tile atau bendera itu mewakili directory home. Nah, bendera yang tadi ini nih. Nah, bendera yang itu tuh untuk mewakili directory home seperti itu. Salinan kedua menentukan nama file. Terus langkah ke-6. Kita akan menyalin semua file dalam directory dengan menggunakan opsi min R untuk akan menyalin directory etc garing etc garing ondep ke directory baru dan menampilkan konten yang telah disalin di sana. Secara alami directory harus dibuat sebelum file dapat ditambahkan ke dalamnya. Dalam contoh ini kita akan menggunakan pengaturan default untuk mkdir tapi satu untuk membuat directory my etc. Opsi tersebut untuk perintah mkdir untuk mengatur keamanan izin dan atribut. Kita akan langsung saja dipraktikkan. Jadi kita ketikkan yang pertama itu mkdir. Untuk tadi membuat apa? My etc. mkd my etc. Lanjut enter. Nice. Terus cp tadi kita kan menggunakan karakter atau perintah r, min r etc udef. Terus my etc. Oke. Terus ls min 1 my etc. Nah, kan muncul. Harusnya sih dia memunculkan langsung misalkan udef. Ini mah langsung udef gitu. Jadi gak ada waktunya kapan gitu. Coba kita lanjut lagi. ls min lr my etc
Nah, ini udah muncul ini. Oke. Terus kita akan menghapus directory dengan menggunakan opsi R kecil ke perintah rm. Tadi kan rm juga menghapus gitu. Jadi rm juga menghapus, tapi kita juga bisa nambahkan strip r. Contohnya ls. Oke. Ini kan ada setelah musik nih, ada my etc. Kita akan menghapus my etc ini. Jadi dengan perintah tadi rm, tapi kita tambahin spasi r terus my etc. Kita akan menghapus my etc itu. Nah, kita periksa apakah sudah terhapus. Nah, tadi setelah musik ini ada my etc. Nah, setelah kita menggunakan perintah rm spasi min r terus min r ini terus my etc, maka my etc berhilang di sini. Lanjut. Seperti itu. Kita lanjut. Kalau memindahkan file dianalogikan dengan cut dan paste. Memindahkan file dengan cut dan paste. File tersebut cut remove dari lokasi aslinya dan paste ke tujuan yang ditentukan. Pindahkan file directory lokal dengan menjalankan perintah berikut. Kita akan menambahkan touch from remove. Touch remove. Kita akan membuat file kosong. Ini tuh remove ini nama yang akan kita buat. Jadi kita akan, kalau perintah touch remove ini akan, touch ini adalah bertujuan juga untuk membuat file kosong yang bernama remove. Kita coba tuh seperti itu. Terus ls, apakah ada? Nah, ada remove. Jadi kalau warnanya putih berarti dia itu filenya kok kosong. Kalau biru itu filenya ada isinya, seperti itu. Kemudian kita akan menggunakan lagi perintah mp remove postmop. Perintah ini memotong file remove. Jadi mp remove postmop. Nah, perintah ini adalah memotong file remove dan paste ke file bernama postmop. Nah, jadi postmop kita coba ya. Terus ls. Nah, jadi si file remove itu dipotong, diganti sama postmop. Asalnya ini remove jadi postmop. Terus kita akan menghapus file postmop. Kita udah belajar tadi di atas, dengan menghapus itu bisa rm postmop karena ini nggak ada isi filenya, jadi nggak usah ditambahin. Tadi kan bisa rm r gitu karena itu ada isinya berwarna biru. Nah, kalau nggak ada isinya langsung aja rm postmop. Seperti itu, rm postmop. Coba ls, apakah masih ada? Udah nggak ada. Mungkin sekian dari praktikum ke-6, meskipun ada tadi gonta-ganti ke Ubuntu server, Ubuntu desktop, karena saya pengen mencoba ya, karena kadang bisa di desktop nggak bisa di server, bisa di server nggak bisa di desktop, jadi saya coba dua-duanya. Mungkin seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.